Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Arifiana, NIM 21021010459. Saya berasal dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan terkait dua materi. Yang pertama, kerukunan antarumat beragama, dan yang kedua, moderasi beragama. Yang pertama, mengenai kerukunan antarumat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah kondisi di mana antara berbagai umat beragama dapat saling melakukan tiga hal. Yang pertama, saling menerima keberadaan agama lain. Yang kedua, saling menghormati keyakinan penganut agama yang berbeda. Dan yang ketiga, saling membantu untuk mencapai tujuan bersama, tentu menurut batasan agamanya masing-masing. Yang mana ketiga sikap tersebut biasa disebut dengan toleransi. Kerukunan antar umat beragama hanya dapat terwujud dengan sikap toleransi. Semakin tinggi tingkat toleransi dalam masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat kerukunan antar umat beragama. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi masing-masing kita untuk meningkatkan pemahaman tentang toleransi antar sesama umat beragama. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia hidup dengan tingkat pluralitas penganut agama yang tinggi. Permasalahannya adalah bagaimana caranya agar kita dapat menerima keberadaan agama lain. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita dapat saling menghormati keyakinan penganut agama yang berbeda. Dan yang ketiga, bagaimana caranya agar kita dapat saling membantu untuk mencapai tujuan bersama menurut batasan agamanya masing-masing. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita dapat menerima keberadaan agama lain. Tentu dengan cara kita harus mempunyai wawasan tentang eksistensi atau keberadaan umat beragama di Indonesia. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa di Indonesia terdapat 6 agama resmi yang diakui, yaitu yang pertama Islam, kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Hindu, kelima Buddha, dan yang keenam Konghucu. Selain mengetahui nama-nama agama, kita juga perlu mengetahui tempat-tempat beribadah masing-masing agama dan simbol-simbol agama yang berbeda dengan agama yang kita yakini, yakni agama Islam. Jika kita sudah mempunyai wawasan tentang keberadaan agama-agama yang ada di Indonesia, maka kita akan dapat menerima keberadaan agama lain dengan sikap toleransi. Bagaimana caranya agar kita dapat saling menghormati keyakinan penganut agama yang berbeda? Tentunya dengan memahami kehendak Allah yang memang Allah membiarkan manusia memilih keyakinannya masing-masing. Tentu setelah Allah memberikan wahyu dan akal sebagai alat ukur untuk mengukur suatu kebenaran. Sebagaimana disebutkan dalam surat Yunus ayat 99 yang artinya, dan jika Tuhanmu mengkehendaki, tentulah beriman semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Maka dari surat tersebut, Allah melarang kita untuk memaksa penganut agama lain untuk mengikuti keyakinan kita. Kita mesti menghargai keyakinan agama lain. Cara menghargai dan menghormati penganut agama lain, Allah berfirman pada surat An'am ayat 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian hanya kepada Tuhan merekalah tempat mereka kembali. Lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu pernah dikerjakan. Dan yang paling penting untuk digarisbawahi bahwa toleransi beragama dalam Islam bukanlah membenarkan dan mengakui bahwa semua agama sama. Namun setiap pemeluk agama wajib meyakini agamanya lah yang benar. Dalam keyakinan agama Islam, toleransi beragama itu diwujudkan dengan tidak mengganggu penganut agama lain menjalankan keyakinannya, dan kita pun tidak ikut menjalankan keyakinan penganut agama lain. Hal ini sesuai dengan surat Al-Kafirun ayat 9 yang artinya, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Namun dalam hal ekonomi, muamalah, harta, kehidupan sosial, dan interaksi sosial, maka kita tidak dilarang untuk berinteraksi dengan mereka. Kita tetap harus menjalin kerukunan dalam hal mencari dan menjalankan suatu kebaikan. Bagaimana caranya agar kita dapat saling membantu untuk mencapai tujuan bersama menurut batasan agamanya masing-masing? Sesuai dengan surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Berikut adalah contoh lagu mengenai kerukunan antar sesama.
Indonesia, tanah air tercinta. Di sini ku hidup berkarya, rajut damai, ragam suku agama, surga kecil yang menjadi nyata. Pesona indah alam Nusantara, anugerah Tuhan Sang Pencipta. Pulau gunung, lautan dan hutan rimba, diberkatilah bumi persada. Satukan, majukan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oh jagalah, amalkan Pancasila. Indonesia jaya selamanya. Kobarkanlah semangat terjang, berikanlah seluruh jiwa raga. Hiduplah dalam suka bersama, wujud indah Bhinneka Tunggal Ika. Makmurkan, adilkan Indonesia, dari Miangas sampai Pulau Rote. Oh banggakanlah nama besar bangsa Indonesia, harumlah di dunia. Satukan, majukan Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Oh jagalah, amalkan Pancasila. Indonesia jaya selamanya. Indonesia harumlah di dunia. Indonesia jayalah selamanya. Yang kedua, mengenai moderasi beragama. Banyaknya suku, agama, dan budaya yang berada di Indonesia menandakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan bagi umat beragama apabila umat beragama memiliki sifat intoleransi. Arti kata moderasi sendiri adalah jalan tengah, dengan kata lain tidak berpihak pada siapapun atau pendapat manapun, yang artinya bersikap adil kepada semua. Sedangkan moderasi beragama berarti cara pandang beragama, sikap dan perilaku dalam mengamalkan ajaran agama yang berada di posisi tengah, adil, seimbang, tidak berlebihan dalam beragama, dan tidak ekstrim. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Ekstrim di sini dibagi menjadi dua, yakni ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ekstrim kiri artinya tidak memakai atau mengabaikan agama di dalam kehidupannya. Sedangkan ekstrim kanan artinya terlalu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamanya, sehingga mengabaikan sifat kemanusiaan maupun tidak menghormati ajaran agama lain. Bersifat ekstrim dapat dikatakan buruk seperti halnya kesombongan. Bahkan terhadap sesuatu yang dianggap baik pun, jika dilakukan dengan berlebih-lebihan, implikasinya menjadi buruk. Jadi, kunci dari moderasi adalah tidak berlebih-lebihan, apalagi dalam masalah agama. Contoh dari beragama yang berlebihan yaitu ketika seorang pemeluk agama mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya karena mereka berbeda dalam paham keagamaan. Padahal hanya Allah lah yang mengetahui apakah seseorang itu masuk ke dalam kategori kafir ataupun tidak.
Seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama orang lain atau gemar menghina figur atau simbol suci agama tertentu, sehingga ia sudah termasuk ke dalam sifat ekstrim yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Contoh lain dari sifat ekstrim yaitu seseorang menyantap makanan atau mereguk minuman yang jelas-jelas haram menurut ajaran agamanya, hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain, atau merusak tempat ibadah karena tidak setuju dengan paham keagamaannya, dan mengikuti ritual pokok ibadah agama lain karena alasan tegang rasa. Hal itu semua tidak dapat dibenarkan. Bersikap tegang moderat cukup dengan menghormati agama orang lain dan tidak mengganggu suatu agama lain, di mana diri sendiri harus mantap dengan keyakinan dan kepercayaan yang dianutnya, tidak perlu menggadaikan keyakinannya. Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrim tersebut, di mana ia tidak berlebihan dalam beragama tetapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Ia tidak ekstrim mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal ataupun nalar. Juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu dengan cara memanusiakan manusia. Prinsip agama yang bermoderat dapat dibagi menjadi dua, yakni adil dan berimbang. Bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah, di antara dua kutub. Dalam hal ibadah misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya dan menjauhi larangannya. Orang ekstrim sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungannya dengan menyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia atas nama Tuhan, padahal menjaga kemanusiaan itu adalah bagian dari inti ajaran suatu agama. Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan peradaban. Sikap-sikap yang seperti inilah yang perlu dimoderasi, bukan agamanya yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya yang harus dimoderasi. Sehingga sikap kita dalam moderasi beragama yaitu yang pertama, menghargai pendirian orang lain, tidak menyalahkan orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Yang kedua, tidak memaksakan penganut agama lain untuk mengikuti agama kita, karena hakikatnya setiap manusia memiliki kebebasan memeluk agama dan memiliki aturan agamanya masing-masing. Yang ketiga, menghargai dan tidak mengganggu orang lain ketika beribadah. Yang keempat, tidak merusak tempat ibadah agama lain. Yang kelima, memiliki empati dan mudah mengendalikan emosi. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menganggap semua manusia adalah saudara, meskipun berbeda agama ataupun dengan yang seagama. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.